Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IB Times dimanapun berada. Kaifahalukum jami'an? Bi khairin walhamdulillahi alal mu'minati haqqon. Saya Ninin Karlina dari Studio Solo. Insya Allah 30 menit ke depan akan menemani sobat semuanya pada program ngaji kitab bareng Kang Boy. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita ada Kang Boy dari Studio Malang. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kang Boy. Waalaikumsalam, Mbak Sehat Ninin. Kang? Ya, sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat selalu, alhamdulillah. Kok masih betah banget Kang ini dengan Malangnya gitu. Terus kapan dong bahagianya? Malang hanya namanya, yang penting jangan nasibnya. Ya, ya. Oke, mungkin sobat semuanya pada bertanya-tanya ya, pada penasaran gitu. Ngaji tafsir kok bareng Kang Boy gitu. Padahal kalau ngaji tafsir itu biasanya sama ustadz-ustadz gitu. Qiraatul Kutub ma'al Ustadz Azaki Al-Wisal. Qiraatul Kutub ma'al Ustadz Yahya Fathur Razi. Wah gitu. Ini kenapa bisa ngaji kok sama Kang Boy gitu. Nah, untuk menjawab penasaran para pemirsa Kang Boy gitu. Boleh dong, kita sebenarnya di sini mau ngaji kitab tafsir apa sih gitu. Baik, terima kasih Mbak Ninin. Ya. Saya sapa terlebih dahulu teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, kita mau ngaji apa dulu? Dikasih tahu dulu ini. Alhamdulillah pada hari ini kita akan memulai ya, dengan izin Allah kita akan mulai sebuah program ngaji tafsir ya. Ya. Jadi mudah-mudahan program ini bisa ajak, bisa istiqomah, entah sampai berapa kita tidak tahu itu. Tapi intinya kita ingin ngaji ini terus-menerus, tidak hanya sekali dua kali. Nah, kita akan ngaji sebuah kitab tafsir yang sangat terkenal, yaitu tafsir Al-Manar. Nah gitu. Bentar. Teman-teman ada yang pernah mengkaji kitab tafsir Al-Manar atau mungkin baru mendengar Al-Manar baru sekali ini? Kalau gitu kita sama gitu ya. Oke, sebelum waktu saya berikan sepenuhnya kepada Kang Boy, saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bagi yang bergabung di channel ini. Dan saya mengajak kepada semua jamaah YouTubiah yang sekarang menyaksikan tayangan ini, tombol lonceng alias subscribe channel ini gitu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa like setiap postingan dari IB Times. Dan jika risalah pencerahan dari channel ini dirasa penting untuk disiarkan dan disebarluaskan, bisa klik share. Syukron kawan-kawan semuanya. Bisa lanjut Kang Boy? Baik, jadi kita akan ngaji tafsir Al-Manar. Nah, kenapa Al-Manar? Tentu ada alasannya. Pertama karena Al-Manar ini salah satu kitab tafsir yang sangat populer di kalangan para pengkaji tafsir, terutama tafsir-tafsir modern atau tafsir kontemporer. Nah, itu. Yang kedua, karena sepanjang atau sependek yang saya tahu, sepertinya belum ada ya terjemahan tafsir Al-Manar dalam bahasa Indonesia. Kalau saya salah mungkin nanti bisa dikasih informasi terjemahan itu. Tapi saya mencari-cari kok belum ketemu, gitu, belum ketemu. Kajian-kajian tentang tafsir Al-Manar banyak sekali, tapi rupanya terjemahannya kok belum ada. Kemudian penulisnya juga menjadi sangat penting. Artinya faktor penulis tafsir ini menjadi daya tarik tersendiri sehingga kita harus mengkaji atau ngaji kitab tafsir ini. Karena tafsir ini ditulis oleh Muhammad Abduh. Nah, sebelum ke sana, pertemuan pertama ini kita baru akan berkenalan dulu. Berkenalan dulu dengan tafsir Al-Manar. Pertama kita akan membicarakan tentang identitas tafsir Al-Manar ini.
Identitas itu dalam arti penulisnya, kemudian juga proses. Kalau dalam bahasa sastra itu proses kreatifnya. Itu tapi masa tafsir boleh nggak sih tafsir Ya, disebut sebagai proses kreatif itu kira-kira? Nah, intinya bagaimana proses penulisan tafsir ini dilakukan oleh para penulisnya. Mungkin juga ada yang penasaran kok para. Nah, kok para berarti penulisnya tidak satu. Nah, nanti kita jawab. Kemudian kita juga akan melihat posisi tafsir Al-Manar ini dalam ilmu tafsir. Artinya begini, kalau kita lihat para ulama, para penulis itu banyak sekali memberikan penjelasan tentang kategori-kategori tafsir. Masing-masing penulis berbeda-beda. Nah, nanti akan kita lihat posisi tafsir Al-Manar itu ada di mana. Kemudian tentu bagian yang terakhir dari pertemuan pengenalan ini adalah sedikit contoh pandangan para ulama tentang tafsir Al-Manar. Nah, kira-kira itu hal-hal atau topik yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini. Jadi belum akan membaca kitabnya secara langsung karena kenalan dulu. Kalau nggak kenal ya, kan nggak enak gitu. ya. Oke, ada baiknya saya tampilkan saja ya materi. Tak kenal maka tak aruf ya, Kang Boy. Nah, Ya, betul kalau betul nggak sekali. Kalau kalau tak kenal maka tak aruf. Kalau tak aruf, dilanjutkan, Kang. nah Istimror. lanjutkan sendiri. Nah, ini saya sudah menyiapkan itu ya, menyiapkan sekedar catatan, sekedar pointers supaya mempermudah pembelajaran kita pada ngaji kita ya pembelajar ngaji kita pada hari ini ya. Pertama kita akan mengenal tentang identitas. Jadi tadi saya katakan bahwa perlu bagi kita untuk mengenal identitas tafsir ini. Tafsir ini sebenarnya nama panjangnya itu adalah Tafsirul Quranil Hakim. Ya, tetapi terkenal dengan Al-Manar. Nah, kenapa demikian? Nanti akan kita jawab. Yang penting lagi adalah penulis. Siapa sesungguhnya penulis kitab tafsir Al-Manar ini? Yang paling umum itu dua nama yang sering dirujuk yaitu Muhammad Abduh dan kalau Muhammad Abduh itu lengkapnya adalah Syekh ya. Ya, Syekh Muhammad Abduh dan muridnya yaitu Sayyid Rasyid Ridho. Nah, itu pandangan umumnya. Tapi saya ingin menampilkan sebuah pandangan. Ternyata penulis kitab tafsir Al-Manar ini adalah tiga orang. Nah, menurut satu penulis atau satu ulama ya, namanya Muhammad Al-Fadil Ibnu Asur. Dalam kitabnya At-Tafsir wa Rijaluhu. Nah, dalam buku itu atau kitab itu dia menyebut tafsir Al-Manar itu ditulis oleh tiga orang sebenarnya, ya, yaitu Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Syekh Muhammad Abduh, dan Sayyid Muhammad Rasyid Ridho. Nah, mungkin Sobat IB Times bertanya-tanya, kenapa demikian dan siapa mereka? Nah, gitu. Begini, mungkin harus diceritakan secara perlahan-lahan. Sayyid Jamaluddin Al-Afghani itu adalah seorang pembaharu yang datang ke Mesir dan kemudian menjadi guru Syekh Muhammad Abduh. Nah, begitu. Kalau kita lihat di sejarah, maka beliau lahir tahun 1839 dan meninggal 1897. Jadi masanya masa modern, dari abad ke-19. Nah, abad ke-19 itu kan kalau kita belajar tentang sejarah intelektualisme Islam, ada satu kebangkitan yang disebut dengan reformasi atau pembaharuan. Nah, salah satu aktor pentingnya itu adalah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani itu. Punya murid ketika beliau datang ke Mesir bernama Syekh Muhammad Abduh yang lahir pada tahun 1849. Sebenarnya tidak jauh ya, usianya 10 tahun saja terpaut. Nah, gitu. Tidak jauh. Berarti sama-sama generasinya tidak jauh berbeda.
dan meninggal pada 1905. Lalu Syekh Muhammad Abduh juga punya murid namanya Sayyid Muhammad Rashid Ridho. Lahir pada tahun 1865, meninggal pada 1935. Nah, kalau begitu hubungannya apa? Nah, kalau dilihat ada hubungan antara ketiga penulis itu sehingga Muhammad Al-Fadil Ibnu Asyur mengatakan demikian, bahwa penulis kitab tafsir Al-Quran Al-Hakim yang bernama Al-Manar itu adalah 3 orang. Al-Afghani tidak lain adalah pencetus gagasan pembaharuan yang mempengaruhi, salah satu pencetus gagasan pembaharuan di Mesir yang mempengaruhi Muhammad Abduh. Karena pemikiran-pemikiran Abduh di dalam kitab tafsir Al-Manar ini dianggap rasional, dan karena rasional itu berarti mewakili pemikiran-pemikiran pembaharuannya, maka itu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Jamaluddin Al-Afghani. Nah, begitu jadi Ya. hubungannya. Abduh Ini sendiri Kang, adalah bentar ya. Kang. Nah, kalau itu kan tadi yang menulis itu katanya ada 3 gitu ya, ada Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh sama Rashid Ridho. Kalau menurut yang tadi Ustadz jelaskan gitu, itu sebenarnya nulisnya itu sendiri-sendiri. Misal Jamaluddin Al-Afghani itu ada 2 juz apa 3 juz, terus Abduh itu ada berapa juz, atau sebenarnya menulis sama-sama menyimpulkan tapi dengan beda genrenya masing-masing kayak gitu Kang. Nah, jadi kalau Al-Afghani tidak terlibat langsung dalam perumusan isinya, kalau menurut gambaran tadi ya, tapi pengaruh pemikiran Al-Afghani terhadap Abduh kan sangat besar, sehingga ini menjadi sangat penting gitu, sangat penting, harus ditempelkan juga pengaruh gurunya itu. Nah, kira-kira gitu kalau kalau cara berpikirnya Muhammad Al-Fadil Ya. itu. Nah, penulisannya sendiri begini, Muhammad Abduh memberikan ceramah-ceramah. Nah, Muhammad Abduh ini sendiri siapa? Nah, kan gitu. Perlu juga Sobat IB Times, kalangan milenial yang tidak, yang belum mengenal, tentu perlu kita kenalkan ya. Muhammad Abduh ini pemikir dari Mesir, pembaharu, pemikir pembaharu, lahir di sebuah desa kecil namanya Mahalat Nasr. Nah, yang menarik itu adalah Abduh pada masa kecil tinggal di desa itu merasa dunia itu ya hanya desanya itu. Nah, itu. Jadi ada aspek lain juga yang perlu kita tiru ya dari Abduh, bahwa Iya. dia hidup di desa yang sangat terpencil, sangat jauh gitu dari kota, belajar kepada bapaknya, sampai-sampai satu ketika dia mengatakan, saya merasa bahwa orang paling hebat di Mesir itu adalah bapak saya. Nah, bahkan lebih jauh, tidak hanya di Mesir, di dunia ini orang paling hebat itu adalah saya. Bukan karena takabur, tetapi karena itu tadi, lahir di desa, keluarga petani, ya mungkin sebagian besar dari kita juga ada yang lahir dari desa. Gitu. Nah, ini memberi inspirasi kepada kita. Lahir di desa tidak boleh menjadi halangan kita untuk surut menjadi pemikir besar. Nah, gitu Ya, ya. ya, Nah, ya. Oh ya Kang, kenapa hmm. itu kok namanya tafsirnya itu Al-Manar gitu? Nah, oke. Kenapa asal usulnya seperti apa? Jadi Abduh memberikan ceramah-ceramah menafsirkan Al-Quran. Kemudian ditulis oleh muridnya yang bernama Rashid Ridho. Kurang lebih 5 tahun Abduh memberikan ceramah rutin tentang tafsir itu. Lalu ditulis oleh muridnya yang bernama Rashid Ridho. Setelah ditulis, sebelum dimuat di sebuah majalah yang bernama Al-Manar. Nah, begitu. Sehingga disebut Ya. dengan tafsir Al-Manar. Nah, sebelum dimuat di dalam majalah Al-Manar itu diberikan dulu kepada Muhammad Oh Abduh ya, ya. sebagai gurunya untuk meminta persetujuan. Nah, ini ada poin penting lagi ini. Ya, sebenarnya jadi awalnya itu sebenarnya cuma Poin kumpulan penting di yang saya kira majalah sangat gitu ya, Sa? Pertamanya di majalah gitu kumpulan di ya, Kang. ya, Terus lama-lama ini karena semakin dilengkapi gitu, akhirnya jadi tafsir gitu. ya. Jadi Abduh ceramah ditulis oleh Rashid Ridho, dimuat di dalam majalah, kemudian dijadikan tafsir. Tapi yang menjadi Al-Manar sekarang itu tidak hanya tulisan Muhammad Abduh, karena Rashid Ridho juga ikut serta dalam menulis. Di situ kalau kita merujuk kepada salah satu versi, Abduh menulis 5 juz
tafsir. Ya. Sementara Rasyid Ridho menulis 7 juz. Ya. Nah, yang lebih banyak muncul kan nama Abduh. Ini ada etika yang luar biasa ini menurut saya, yaitu etika guru kepada murid. Nah, gitu. Ya, Tetapi ya. yang lebih penting adalah etika ilmiah. Betapapun Rasyid Ridho pasti punya Ya. hak untuk ikut namanya tercantum di Ya. situ ya. Begini, dalam dunia ilmiah di Indonesia itu saya sering melihat eh, mahasiswa nulis skripsi, kemudian dijadikan tulisan atau artikel di jurnal. Pembimbing namanya nama pembimbingnya ada sebagai penulis. Nah, itu Ya, menurut ya. saya etika ilmiah yang nggak baik itu. Bagaimanapun tanggung jawab penulisan itu tetap mahasiswa. Ya, ya. Pembimbing itu yang bimbing, bukan penulis. Jadi tidak tidak berhak namanya menurut saya. Nah, itu ada pelajaran Ya, juga ya. dari situ kalau kita hubungan dengan dunia ilmiah di Indonesia. Pembimbing saya waktu kuliah di National University of Singapore dulu, dia bercerita bahwa saya heran ada praktek begitu di Indonesia dan Malaysia. Lalu beliau juga mengatakan, saya bimbing kamu dan dalam banyak hal juga memberikan ide-ide, tapi saya tidak punya hak nama saya tercantum sebagai penulis dari disertasimu ketika nanti menjadi buku atau artikel. Nah, ini. Jadi kita bisa belajar banyak ini dari Abduh dan Ridho ya dalam hal Ya, etika ilmiah. Jadi kira begitu prosesnya, Mbak Nini ya, dan ya. Sobat IB, KM Keren banget sekalian. ya Kang, berarti ini ya kalau orang dulu itu mengumpulkan apa namanya risalah-risalah pencerahannya gitu. Kalau kita kaitkan dengan sekarang ini ya kalau di masjid-masjid itu ya Ya, kadang itu tadi. cuman pengetahuan hanya untuk menyerang menyerang kawannya gitu. Hanya satu tafsir, hanya satu pengetahuan aja sudah untuk menyerang-nyerang kayak gitu. Ya, Kalau enggak datang cuman mau interogasi aja, wah itu pengajian-pengajian apa liberal itu misal kayak gitu. Sekarang itu ya, kayak udah akal sehatnya kayak udah nggak main gitu ya Kang ya. ya karena perbedaannya adalah kalau saya perhatikan dunia intelektualisme sekelas Abduh Ridho itu kan tidak hanya berbasis pada teori, tapi juga refleksi. Nah, kan gitu. Iya, iya, Sehingga iya. dia mengkritik itu, Abduh mengkritik, kenapa dia harus menulis buku tafsir ini? Salah satu kritiknya adalah buku-buku tafsir yang ditulis oleh para ulama itu sebenarnya sama, cuma bahasanya aja yang berbeda. Coba, itu coba keras sekali kan. Nah, maka saya sering mengatakan dalam dunia ilmiah misalnya, dunia kehidupan kita sehari-hari itu bacaan bisa sama, Ya, sumber bisa sama, tapi yang berbeda itu adalah refleksi. Nah, saya kira ya. kekuatan tafsir Al-Manar baik Abduh maupun Ridho itu adalah di samping pada penguasaan yang kokoh terhadap sumber-sumber keislaman, adalah juga pada refleksi mereka berdua. Sehingga Oh betapapun ya. mereka guru-murid, nanti di bagian akhir kita akan melihat ada perbedaan-perbedaan tertentu yang terjadi di antara keduanya. Nah, saya kira itulah yang Ya, membedakan. ya. Sehingga bisa ditulis itu, bisa ditulis. Lah kalau pengajian-pengajian atau tafsir-tafsir di masjid yang tendensius selalu mengecam sana sini, wah ditulis kok jadi memalukan itu menurut saya. Iya, iya. Iya, Kang. Iya, ini kekuatan tafsir Al-Manar ini luar biasa ya, tapi sayang sekali banyak yang belum mengenali bahkan apalagi mengkaji gitu. Nah, sebenarnya sepenting apa sih Kang gitu kita mempelajari ini gitu. Kenapa tafsir Al-Manar ini jadi penting gitu untuk kita pelajari? Sebenarnya semua tafsir penting ya. Karena apa kita milih Al-Manar? Ya karena eh, pembaharu apa namanya? Resonansi pembaruan. Nah, Ya, yang dibawa itu luar biasa. Kemudian di sini nanti akan kita lihat dengan melihat kepada kategori-kategori tafsir itu, posisi tafsir ini adalah salah satunya rasional. ya, Nah, kenapa rasional menjadi penting? Karena itu tadi di awal tadi Mbak Nini sudah menyebut banyak yang akalnya mulai hilang. Gitu. Jadi beragama yang sebenarnya untuk merangkul tapi untuk mencerahkan. memukul. Nah, mestinya untuk mencerahkan akal tapi nah untuk malah-malah menghalangi akal untuk bekerja. Ya, Kalau Abduh enggak, dia menyebut oh akal itu prasyarat untuk memahami agama. Nah, itu jadi ya, ya. kita ingin menampilkanlah sebuah corak tafsir rasional yang dengannya orang bisa berpikir.
Tentu begitu mendengar kata-kata rasional banyak yang tiba-tiba sudah mundur. Tidak apa-apa, tidak apa-apa kan. Mundur alon-alon, Kang. Kata Ya, pedangdut. saya Aku kira mundur alon-alon. ya kalau alon-alon nggak apa-apa, ini mundur segera itu. Baik, Oke, ini kayaknya slide-nya bisa oke. diteruskan, Kang. Nah, sekarang kita masuk ke menempatkan Al-Manar ini dalam kategori tafsir, kan gitu. Ada beberapa kitab yang akan saya kutip. Di sini Mustafa Dib Al-Bugha dan Muhyiddin Dib. Nah, nama penulisnya. Bukunya terbit tahun kitabnya ya. Saya ini kok nyebut buku terus ya. Ini ada agak berbeda kalau nyebut Emang beda kitab. ya, Kang? Kitab kan sama aja sama buku. Kalau saya menyamakan kitab dan buku itu sama, tetapi ada seorang tokoh yang sering ngobrol dengan saya itu bilang, "Pok, kamu itu jangan kebiasaan nyebut buku. Nah, sebutan kitab loh. Bedanya apa?" Saya bilang, Alkitab fil Arabiyah bermakna buku Buku. di bahasa Indonesia. Saya bilang begitu, tapi dia bilang, ya sama maknanya, tetapi secara psikologis menyebut kitab dan Oh, buku itu beda penerimaannya. oh Oke, gitu. saya nurut. Nah, kitab ini berjudul eh, Al-Wadhih fi Ulumil Quran. Oh, jadi Al-Wadhih. Ya, semacam pengantar singkat Penjelasan. gitu ya. Oh, pengantar. Penjelasan yang jelas, pengantar yang jelas. Dulu saya kalau kata-kata buku dengan judul Al-Wadhih itu mengingatkan saya pada waktu dulu di kampung Ya. belajar nahu. Nahwu wadih ya, Kang. Karena yang kami nahu wadhih ya. Nahwu wadih. Nahu wadhih. Jadi, Sanawiyah hatta salasa. itu ya. Suma aliyah hatta juz isalis. Nah, ini membagi tafsir dalam 4 kategori. At-tafsir bil maksur, yaitu tafsir yang didasarkan kepada asar. Asar itu teks ya, sunnah lah ya, sunnah riwayat dan lain-lain. Kemudian at-tafsir bil ra'yi, lalu at-tafsir al-batini, kemudian at-tafsir al-isari, al-isari. Nah itu. Batini batin itu seperti sufi. Kemudian isari itu ya dengan isyarat ya. Tapi saya akan mengutip saja penjelasan atau definisi yang ro'yi. Karena tadi kita di awal sudah mulai menyinggung gitu ya, bahwa tafsir Al-Manar ini lebih banyak dirujuk sebagai tafsir tafsir rasional gitu ya. Ya. Nah, apa itu? Huwa tafsirul Qur'anil Karimi bil istihad. Jadi tafsir biro'i itu adalah tafsir Al-Quran Karim dengan cara istihad. Nah, istihad itu apa? Istihad itu banyak sekali definisinya, tapi yang paling penting adalah menggunakan akal dalam menyelesaikan Ya. persoalan. Nah, gitu. Nah, itu adalah ba'da ma'rifatil mufassiru likalamil arabi wa ma'rifatil alfadil arabiyah. Ya. Tetapi syaratnya adalah ba'da ma'rifatil mufassiru likalamil arabi. Untuk bisa Setelah menafsirkan Quran itu syaratnya banyak sekali, tapi salah satunya adalah ma'rifatu kalamil arabi. Mengetahui mengerti bahasa Arab. kalam bahasa Arab. Nah, kalam itu kan ya bahasa secara keseluruhan ya. Jadi ya tata bahasanya, sintaksisnya, Ya. bahasa-bahasa slangnya Qawaidul gitu. lughahnya lah ya, Kang ya. Qawaidnya Nah, lah ya, Kang. kawaidnya gitu. Alfat juga begitu. Kata-kata ya, lafat, lafat. Karena bahasa Arab ini kan sangat kaya, menarik sekali ya. Beda satu kata, beda makna. Jangankan kata, satu huruf beda makna. Nah, misalnya gitu. Ya. Nah, misalnya begini, itu jangan sampai salah baca antara kalbun dan kolbun. Nah, misalnya Ya. gitu. Kalbun Nah, salim sama kalbun salim ya, nah, Kang. itu. Kalau kolbun salim artinya hati yang apa? Tenang, Tenang, hati yang tenang. selamat. Selamat itu. Nah, kalau kalbun salim, anjing yang tenang, anjing yang selamat itu maksud anjing yang tidur gitu. Gitu. Nah, ini contoh ya, contoh. Jadi ma'rifatil alfa. Wujuh. Jadi wujuh itu ya apa ya? Mungkin kayak sibghoh gitu ya. Ya. Style, language style itu. Karena kalau nggak diketahui kan antara antara majhul dan
maklum misalnya. Ya. Tidak bisa Pasif apa diketahui aktif gitu ya? pasif apa. Majhul sama maklum. Kemudian ini dulu kalau belajar bahasa Arab itu sama kiai di desa dulu, itu kalau baca itu selalu bilang tati itu, gini Ya. nggak paham maksudnya apa. Kalau misalnya kita baca misalnya ini ya, huwa tafsir Quran, tafsiri tafsirau. Nah, itu. Kita Ya. nggak ngerti maknanya apa. Kok Pak Kiai ini selalu nanya roriru gitu. Ya. Oh, kalau dijawab ru, loh, kenapa kamu baca ru? Nah, baru dijelaskan. Mubtada. At-tafsiru mubtadaun mubtada kullu mubtadain khobarun itu. Ya. Wa kullu khobarin marfuun wa Marfu'un alamatu rafi'i dhammatun. Nah, bidammah. itu jadi gitu-gitu itu loh. Nah, ini penting. Oke. Kemudian jadi begitu yang Ya, ya. pertama. Kemudian yang kedua adalah ada satu kitab yang judulnya sama dengan kitab yang telah ada sebelumnya. Juga sangat populer. Judulnya At-Tafsir. At-tafsir wal apa? Ini yang saya Apa bawa itu? ini jilid 2. Ada 3 jilid dan semuanya setebal ini Tafsir semua. apa itu, Ustadz? Ini bukan tafsir, tapi kitab tentang tafsir. Nah, itu. Oh, Judulnya At-Tafsir wal Mufassirun. Penulisnya adalah Fadl Hasan Abbas. Buku lagi. Kitabnya terbit tahun 2016. Oh, baru ya, baru. itu ada juga kan tadi yang menulis ad-dhahab itu apa, siapa itu? Ada nanti kita kutip juga Oke. Muhammad Hussein Az-Zahabi Ya, juga menulis kitab yang berjudul sama, bukan kitab yang sama tapi berjudul sama. itu cuma At-Tafsir beda judulnya aja ya, Ustadz? Atau cuma beda sama genre judulnya. bahasa? Ya. eh, Judulnya sama tapi cara pembahasannya berbeda. Oh gitu. Dan yang saya pegang ini, Fadil Hasan Abbas ini mengkhususkan diri pada pembahasan era modern. Karena kalau kita baca secara keseluruhan ya, judulnya itu ada anak judul Al-Mufassirun Madarisuhum wa Manahijuhum. Jadi para penafsir, madhabnya, madrasahnya, dan madhab manhajnya. Nah, manhajnya itu berarti metodenya. Kemudian juga ada asasiyatuhu wa ittijahuhu wa manahijuhu fil asril hadis. Nah, poinnya adalah fi asril hadis. Pada zaman kekinian. Nah, itu hadis kekinian. Nah, beliau membagi menjadi 4. Al-madrasah al-aqliyah al-ijtimaiyah. Madrasah aqliyah istimaiyah itu berarti madhab tafsir rasional yang berorientasi pada isu-isu kemasyarakatan. Nah, Ijtimaiyah itu kemasyarakatan ya, Ustaz? ya Ijtimaiyah, kemasyarakatan ya. istima itu jadi ya jamaah, ya kan? Ya, ya. Jamaah. Ya kata-kata bahasa Arab itu kan sebenarnya kalau akar katanya sama itu maknanya juga bergandeng-gandeng gitu ya. Ya. Kemudian al-madrasah al-ilmiyah fit tafsir. Nah, al-madrasah al-aqliyah al-istimiyah tadi itu yang disebut oleh Fadl Hasan Abbas adalah tafsir Al-Manar ini. Nah, contohnya. Kemudian al-madrasah al-ilmiyah fit tafsir itu adalah pendekatan saintifik dalam tafsir. Di dalam tafsir itu isu-isu yang diangkat adalah isu-isu ilmiah. Penciptaan bumi, ya misalnya begitu. Kemudian ya biologi dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang disebut adalah karya tafsir Syekh Tantowi Jauhari dari Al-Azhar, Mesir. Judul tafsirnya adalah Al-Jawahir fi Tafsiril Quranil Karim. Nah, itu bagus sekali. Lalu belakangan kita juga tahu meskipun tidak disebut oleh Fadil Hasan mungkin karena belum sebagai tafsir ya, itu Zahlul An-Najari, seorang geolog dari Mesir yang pernah mengajar atau berkarir di Inggris kemudian pulang lalu Ya. mengembangkan pendekatan ilmiah dalam Al-Quran. Ada kitab-kitab yang sangat banyak misalnya As-Sama fil Quran.
Ya. Al-ard fil Quran, al-hayawanat fil Quran. Nah, itu masuk dalam al-madrasah al-ilmiyah fit tafsir. Kemudian al-madrasah at-tarbawiyah al-wijdaniyah, Pendidikan ini madhab kayaknya. pendidikan. Ya. Nah, yang dirujuk itu adalah Sayyid Muhammad Kutub. Nah, Sayyid Muhammad Kutub. Tafsir fi Dhilalil Quran ya. Sayyid Kutub bukan Muhammad Kutub, Sayyid Kutub. Sayyid Kutub. Ya, Tafsir ya. fi Dhilalil Quran ya Ustaz. Dalam Ya, naungan fi Dhilalil Al-Quran. Quran gitu. Kemudian selain dari ketiga tafsir, model tafsir itu lalu ada namanya Madrasatul Jumhur. Jadi yang lain-lainnya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada lagi yaitu Subhi Sholih. Judul kitabnya adalah Mabahith fi Ulumil Quran. Pembahasan di dalam ulumul Quran. Benar. Ilmu-ilmu Al-Quran ya. Ya. Itu ada tafsir bil ma'thur, at-tafsir bil ra'yi, at-tafsir al-isyari, kemudian tafsirul mu'asirin. Nah, tafsir maksur itu klasik dalam arti tumbuhnya pada periode awal Islam. Lalu setelah maksur tumbuh ar-ra'yi. Tapi yang menarik, Subhi Sholih memasukkan tafsir Al-Manar itu di dalam tafsirul mu'asirin. Tafsir-tafsir kontemporer. Di situ selain Al-Manar, yaitu Abdul dan Rasyid Ridho, dia juga menyebut Tantawi Jawahari tadi, Al-Jawahir fil Quranil Karim, dan Said Kutub fi Dhilalil Quran. Ya, di situ kan ada yang poin 3, itu kan ada at-tafsir al-isyari, kemudian al-muasyirin itu. Itu beda ya? Kalau Isyari itu isyarat. Oh, berarti sin shin isyari ya. Kalau muasirin itu shot. Shot. Ya, muasir. Yang asr itu. Asr. Ya. Kemudian lagi kitabnya berjudul sama tapi beda penulis. Penulisnya adalah Manaul Qattan. Judul kitabnya adalah sama, Mabahith fi Ulumil Quran. Membaginya menjadi tafsir bil ma'thur sama, tafsir bil ra'yi, kemudian tafsir al-isyari, dan tafsir fi asril hadis. Ya, asril hadis ya dengan. Nah, jadi kalau kita lihat, begitulah cara para ulama, cara ilmuwan-ilmuwan pengkaji Al-Quran membedakan kategori dan memasukkan kategori tafsir itu dalam kategori-kategori tertentu. Terakhir, yang ingin saya kutip, balik lagi, at-tafsir wal mufassirun dengan penulis yang berbeda, yaitu Muhammad Husain al-Dhahabi. Dia sama, kurang lebih ada Maksur, ada Ra'yi, ada As-Sufiyah, ada Al-Fuqaha, ada tafsir Syi'i, dan lain-lain. Nah, tapi yang ingin saya kutip adalah satu genre tafsir yang disebut sebagai at-tafsir fi asril hadis. Sama dengan ini tadi, at-tafsir fi asril hadis, Manaul Qattan. Tapi yang menarik adalah Husain Dhahabi memasukkan at-tafsir fil asril hadis itu membagi dalam ragam subkategori yang disebut dengan laun. Laun itu artinya warna kalau dalam bahasa al-laun itu warna. Dalam bahasa sederhananya warna. Tapi laun di sini saya ingin memahaminya sebagai corak ya, corak. Sehingga dia menyebut ada di dalam at-tafsir fi asril hadis itu ada al-laun al-ilmi, al-laun al-madhabi, kemudian al-laun al-ilhadi, dan al-laun al-adabi ijtimai. Nah, Ustadz, kita kan tadi sudah membahas model-model tafsir ya. Kita tadi kan udah ini membahas ini banyak banget ya, dari ada ini yang terakhir Muhammad Husain al-Dhahabi, kemudian ada yang sebelum-sebelumnya tadi gitu. Nah, kalau menurut Ustadz sendiri itu menempatkan tafsir ini lebih kemana gitu, lebih kemananya gitu Ustadz? Tadi kan. Nah, maka ini Dhahabi menyebut tafsir Al-Manar itu masuk dalam kategori al-laun al-adabi al-ijtimai. Bukan al-asyr ya itu? Bukan ya, fil asr hadis. Asr itu kategori besar itu. Ya. Tapi coraknya ada 4. Al-ilmi, al-madhabi, al-ilhadi, dan al-adabi al-ijtimai. Nah, gitu. Jadi ini slide-nya yang agak salah, bukan kategori. Mestinya masuk dikit karena al-laun itu
subkategori dari at-tafsir Sub-subnya. fi asril hadis. Subnya ya, subnya. Jadi kalau masuk dalam menggunakan kategori Adz-Dzahabi ini, tafsir Al-Manar itu masuk al-laun al-adabi al-istimai dalam kategori at-tafsir fi asril hadis. Oh ya ya ya. Oke. Oke, terakhir ya supaya tidak terlalu banyak. Ini sekedar contoh bagaimana para pengkaji Al-Qur'an ya. Nanti teman-teman sobat IB Times bisa mengkaji lebih dalam lagi kalau tertarik, tetapi ini sekedar pengantar masuk. Nah, al-madkhal. Nah, itulah. Iya. At-ta'rif itu. Pertama, mengatakan bahwa ini rata-rata mengatakan penggunaan akal yang relatif bebas. Nah, itu tadi, maka balik ke pertanyaan awal Mbak Nining tadi itu, kenapa kok harus Al-Manar? Karena Al-Manar ini pendekatannya rasional dan kita sedang punya proyek besar hari ini di kalangan umat Islam itu, mengembalikan rasionalitas yang mulai hilang. Iya. Nah, dalam beragama. Nah, kemudian, apakah terlarang? Kalau Profesor Quraish Shihab menyebut, karena terlalu rasional itu, kadang-kadang terkesan, ya terkesan tafsir Muhammad Abduh itu seperti tidak memberi ruang kepada wilayah gaib. Nah, itu wilayah gaib itu. Tetapi sebenarnya tidak. Nah, ada alasan lain. Kenapa Muhammad Abduh menawarkan tafsir dengan pendekatan rasional itu? Menurut Profesor Quraish Shihab adalah itu berkaitan dengan audiens. Ternyata dia berhadapan dengan audiens barat yang rasional. Nah, kita Ya. mesti tahu sedikit latar belakang ya. Abduh ini pembaharu, mengajar, tapi juga karena hasutan Inggris lalu pernah diasingkan oleh pemerintah Mesir. Nah, pengasingannya itu kemana? Salah satunya ke Suriah. Syria, di Syria. Di situ Abduh termasuk kalau menurut seorang penulis itu ya pada masa di Beirut atau di Suriah di Suriah itu dia ceramah-ceramah tentang tafsirnya itu Al-Manari termasuk yang di situ gitu. Jadi tidak hanya di Mesir. Nah, setelah di Beirut atau di Suriah tadi itu pengasingan di situ, kemudian dia menyusul gurunya Jamaluddin Al-Afghani yang sudah terlebih dahulu pergi ke Paris. Nah, kalau kita baca kan sebenarnya pembaharu-pembaharu Muslim juga banyak yang pergi ke Paris. Ya. Misalnya siapa itu Rafiq Rifa'ah At-Tahtawi. Setelah dari Paris lalu dia menulis buku At-Talkhisul Ibris fi Ziyaratil Baris. Nah, itu jadi Ya ya. catatan-catatan singkat yang kemilau, berkilang tentang seputar kunjungan ke Paris, kan gitu. Ya. Nah, Abduh ke sana menyusul gurunya dan lalu punya refleksi yang menarik itu kan, refleksi menarik yang sering kita dengar itu gimana itu? Saya Yang melihat Ro'aitul Islam. Islam walam aral muslim itu ya, ya Ustaz. Nah, betul. Ro'aitul Islam walam aral muslim itu. Nah, ra'aitul Islam fil gharbi Walam walam aral muslim. walam arol muslimi. Dan sebaliknya, dia mengatakan ra'aitul muslimina Muslimin walam aral Islam. fil fisyarki walam Walam arol aral. Islam. Nah, Ya. itu. Nah, ini mesti difahami juga sebagai latar belakang supaya tidak bingung memahami. Ya. Itu. Jadi kata Prof. Quraish Shihab itu dilakukan karena Abduh berbicara juga dengan audiens barat. Nah, jadi kira-kira di sini ada kemiripan atau korelasi dengan Kiai Ahmad Dahlan, yaitu dalam melawan Barat itu tidak konfrontatif tetapi melainkan kompetitif. Nah, saya kira Syekh Muhammad Abduh dengan Kiai Dahlan sama itu, Ya. menawarkan kompetisi ketimbang konfrontasi. Oke, kemudian penataan kehidupan sosial atas hidayah Al-Quran. Jadi yang dilakukan oleh Abduh melalui tafsir Al-Manar itu adalah menata kehidupan sosial dengan berbasis Al-Quran. Ya, zaman sekarang kita mendengar ada istilah the living Quran. Nah, itu, the living Quran. Saya punya program lain, Islam Aktual namanya ya.
Dan di dalam seri Islam Aktual itu ada seri yang namanya The Living Quran. Dan ternyata setelah melihat-lihat, oh ternyata ada juga konsep tentang itu. Nah, gitu. Ya. Lalu metode penafsiran Abduh diikuti oleh Muhammad Rashid Ridho sebagai guru murid tadi itu. Tetapi menurut sebagian penulis, Abduh lebih rasional dan Ridho lebih bersifat athari. Jadi coraknya dekat dengan Ma'thur ketimbang Rohi. Meskipun juga sangat. Dalam banyak hal kita lihat itu. Nah, begitulah sekilas Mbak Nini dan Sobat IB Times di mana saja berada. Ya, perkenalan kita secara singkat dengan tafsir Al-Manar. Mudah-mudahan bisa Baik. difahami dan memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Kang Boy atas memperkenalkan tafsir Al-Manarnya gitu. Saya tidak akan mungkin memberikan kesimpulan karena memang sudah sangat jelas dari latar belakang gitu. Kemudian siapa penulisnya, proses penulisan berapa lama, kemudian kenapa sih ini tafsir Al-Manar ini menjadi penting kita pelajari dan mungkin juga kitab-kitab tafsir yang lain juga. Kemudian kita juga sudah mengerti sebenarnya masuk kategori yang mana gitu tafsir ini gitu. Baik para pemirsa dimanapun berada masih bersama saya Ninin Karlina dari Studio Solo gitu. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya soal perkenalan Al-Manar tadi atau ada penjelasan dari Kang Boy yang belum bisa diterima oleh para pemirsa dimanapun berada, bisa menuliskan pertanyaan pada kolom komentar. Insya Allah di pertemuan yang mendatang kita akan membacakannya satu-satu gitu. Nah, baik yang baru datang gitu ya. Saya ucapkan, saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe di channel ini, channel Ngehit Abad 21 gitu ya, channelnya Ngehit gitu. Oke, jangan lupa juga klik like untuk setiap postingan IB Times, dan jika risalah pencerahan dari channel ini dirasa penting untuk disiarkan dan disebarkan, silahkan klik share. Saya Ninin Karlina dari Studio Solo dan Kang Boy dari Studio Malang, dan kru yang bertugas dari studio yang nggak tahu antah berantah di mana aja gitu. Baik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.